Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok PG kelas 2 mengucapkan terima kasih pada Pak Zahir dan kepada pihak Allah sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami. Hari ini kami ingin belajar lebih dalam mengenai dua bentuk dalam berhubungan, yaitu talak dan rujuk. Hal ini sering disalahpahami atau dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Semoga lewat wawancara kali ini kami bisa mendapatkan pemahaman yang dengan langsung dari pihak yang ahli, yaitu dari pihak Bapak Kota. Sebelum kita masuk ke pembahasan di dalam, bolehkah Bapak menjelaskan secara singkat apa itu talak dalam hukum Islam dan bagaimana posisi talak dalam pernikahan menurut pandangan Allah? Terima kasih. Talak adalah sebuah hal yang halal tapi tidak disenangi atau istilah bahasa disingiti bahasa Jawa ini antara al-halal halal indallah wa ta'ala, sesuatu yang Allah tidak suka tapi halal adalah halal. Sedangkan talak itu sendiri sesuai hukum Islam ada dua macam, ada yang talak itu raj'i, yang kedua talak itu bain. Talak raj'i itu apa? Talak yang masih bisa dirujuk kembali atau kembali nikahnya. Jadi tinggal berakad, saya kembali, saya ambil lagi jadi istri dan lain sebagainya, itu sudah bisa. Itu kalau talaknya raj'i. Ada lagi yang kedua, talaknya bain. Kalau sudah talak bain, ini tidak bisa rujuk kembali, harus dinikah dulu sama orang lain. Dalam istilah Islam disebut muhalil atau orang yang menghalalkan bagi orang yang talak tadi untuk bisa kembali. Nah, sementara ini dalam posisi hukum negara itu memang diatur kalau secara hukum Islam begitu jatuh perkataan yang tergolong talak, karena di sana ada yang talak itu kinayah, ada yang bayinah istilahnya. Jadi ada bahasa-bahasa kinayah yang disampaikan tapi orientasinya nanti ke sana untuk putus. Itu juga kalau niatnya untuk memutus bisa diputus, kalau tidak. Tapi ada bahasa yang sharih, langsung jelas-jelasan ditalak. Itu dalam kita kajian atau tinjauan hukum negara sekarang kelihatannya diatur talak itu memang harus jatuh atau dijatuhkan pada istri di depan seorang hakim, betul-betul diketahui. Nah, itu baru sah dinamakan talak. Sementara itu mohon ditambah baca. Untuk menambahi, pengertian talak adalah putusnya ikatan pernikahan yang dinyatakan dari ucapan atau bisa dari ucapan. Metodenya ada 3, yaitu ucapan, dengan isyarat atau dengan tulisan. Namun seperti yang dikatakan Pak Mas Rukan tadi, itu ada yang sharih atau yang kinayah. Sharih itu jelas menggunakan kata talak atau cerai atau saya putuskan pernikahan ini. Kalau yang kinayah itu bisa seperti saya kembalikan pada orang tuamu, seperti itu. Namun dalam kasus-kasus banyak, kalau pernikahan dikatakan talak itu dinyatakan di hadapan hakim. Meskipun nanti seumpamanya ada orang yang mengatakan kepada istrinya, saya kamu talak 3 kali, meskipun kalau di dalam tinjauan hukum Islam itu adalah talak bain kubro, tidak boleh kembali. Namun kadang-kadang kalau di persidangan itu bisa dinyatakan talak raj'i. Itu tergantung nanti di pengadilan. Karena basicnya untuk menalak atau memutuskan perkara perceraian itu di pengadilan. Itu.
Kalau zaman dulu di KUA, tapi sekarang ada perubahan yaitu di kantor pengadilan. Kalau semisal ada kasus seperti ini, semisal ada pasangan muda yang baru menikah, terus kemudian tuh mereka bertengkar hebat, terus suaminya itu bilang saya ceraikan kamu, tapi besoknya mungkin mereka menyadari kesalahannya masing-masing dan menyesal. Dalam kasus seperti ini menurut Bapak sebaiknya langkah apa yang harus diambil? Nah, kalau dilihat dari kacamata Islam, kan proses perceraian kan nggak semudah seperti yang kita teorikan. Harus ada tahap-tahapannya, harus ada pengadilannya, harus ada saksi dan lain-lain. Tapi kalau dari kasus itu ditinjau dari teori Islamnya, hukum Islam, bahwa ketika ada orang yang menjatuhkan talaknya baru 1 kali, dia itu mau kembali, namanya talak raj'i. Talak raj'i itu apa? Talak yang dinyatakan 1 kali atau 2 kali kepada seorang istri. Itu boleh rujuk dari kata roj'i atau roja'a, kembali kepada seorang istri. Cara membalinya pakai apa? Pakai akad. Akadnya apa? Akadnya ya akad saya kembali lagi pada dirimu. Hingga seperti ini, talak raj'i nanti dilihat dari iddahnya. Kalau sebelum iddah selesai, maka dia tidak wajib mengulangi nikahnya atau tasdidun nikah. Kalau masih waktunya iddah itu tidak perlu. Tapi kalau iddahnya sudah selesai, maka harus ada kembali namanya tasdidun nikah, mengulangi nikah lagi. Ada mahar, ada saksi, ada wali dan lain-lain. Namun tidak harus tercatat di KUA. Itu namanya tasdidun nikah. Tidak perlu pencatatan di kantor urusan agama, tapi harus ada pengulangan nikahnya. Boleh dinikahkan orang tuanya atau diwakilkan orang lain. Nah, seperti itu. Namanya taroj'i. Langkah-langkahnya ya apa? Kalau kepengen ketemu lagi ya bilang saya masih mencintaimu, saya kepengen kembali lagi. Itu seperti itu. Jangan sampai contoh seumpamanya Pak tidak mengatakan seperti itu, tapi dengan perbuatan langsung mohon maaf kalau kutip yaitu kembali, contohnya dia itu berhubungan, itu termasuk salah satunya. Nah, tanda-tanda seperti itu bisa dinyatakan bahwa dia kepengen kembali. Pak masukkan mungkin. Iya. Kalau bahasa mudanya dikatakan roj'i itu kan warning lah, katakanlah dari kasus yang jenengan sampaikan tadi, ketika sebuah rumah tangga terganggu dengan bisikan setan dan lain sebagainya hingga terjadi pertengkaran hebat, kemudian menjatuhkan talak. Kalau baru sekali tadi yang sampaikan Pak Jenderal, itu golongannya roj'i, warning, jangan sampai diulang kembali. Kalau roj'i diulang sampai 3 kali sudah bain. Nah, tapi kalau roj'i baru sekali, tadi yang disampaikan, kalau jaraknya, kalau saya memakai istilah jaraknya, bukan iddah nih Pak. Ini kan memang kiai pakainya iddah. Jaraknya dari pisah tadi belum sampai 2 kali suci. 2 kali suci itu berarti haid suci ya. Seperti itu cukup dengan perkataan tadi. Nah, saya ambil lagi istri kamu, kamu sebagai istri saya, itu cukup. Tapi kalau sudah lewat itu, ya harus dibangun lagi dengan akad tadi seperti yang disampaikan. Pokoknya intinya itu roj'i itu bisa dikatakan bisa diulang lagi, kembali lagi, tapi warning 3 kali jadinya baik. Gak mungkin kan buat menggantungkan seorang wanita. Semisal ada satu kasus lagi itu ada seorang laki-laki, dia itu punya anak dan istri, tapi pada suatu hari itu dia meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang ayah mungkin sampai batas berapa tahun. Nah itu gimana Pak? Nanti awal dia menikah itu ada sikut taklid. Ini sering yang tidak dibaca. Sikut taklid itu apa? Yaitu bacaan atau janji talak. Janji talak itu ada terperinci ketika saya meninggalkan istri saya dan lain-lain. Itu berarti ketika dia sudah melakukan janji itu berarti dia itu sudah talak. Maka ketika seperti itu maka ajukanlah perceraian daripada
kalian itu tidak diberikan nafkah. Dan ketika tidak diberikan nafkah berarti yang dosa siapa? Yang suami. Karena wajibnya seorang suami itu memberikan nafkah lahir dan batin. Salah satunya adalah ketika nanti seorang istri itu tidak diberikan batas, artinya tidak diberikan ma'isyah, tidak diberikan nafkah, maka dia bisa mengajukan pengajuannya di pengadilan agama karena alasannya tidak dipenuhi kebutuhannya. Karena nanti ada di belakang, kalau hari ini banyak orang-orang yang tidak baca sifat taklid, maka ketika nanti kalian mau nikah, nah, calon suami itu suruh baca itu adalah janji setia. Ketika satu, saya mengingkari seperti ini, saya tidak memberikan seperti ini sehingga dan dulu saya hafal, sekarang kan mosok apa nikahnya tak apa. Nah, nanti coba nanti buka di buku ada, nanti tak tunjukkan. Ada yang namanya psikot taklid. Nah, itu kadang-kadang tidak dibaca. Kalau kasus seperti itu sudah termasuk talak atau talak? Iya. Ketika orang itu di situ menyebutkan 2 tahun berturut-turut meninggalkan tanpa memberikan nafkah, kelihatannya seperti itu termasuk nanti jatuhlah talak saya. Berarti dia sudah ketika janji awal, janji jam di awal dia melanggar, berarti kan sudah melaksanakan pelanggaran. Nah, otomatis meskipun dia tidak melakukan langsung secara langsung, artinya dia sudah berjalan. Makanya harus ada janji itu, namanya psikot taklid. Nanti kalau kebanyakan orang sekarang itu tidak membaca psikot taklid, padahal penting itu untuk mengamankan seorang perempuan. Nah, tanpa adanya itu, ya boleh saja, tapi kan ketika ditinggalkan kan tidak ada perjanjian. Kalau ketika nanti ada rambu-rambu psikot taklid itu, ketika laki-laki melaksanakan seperti ini kan bisa diajukan perempuan. Terima kasih banyak kepada pihak KUA Kecamatan Kota atas penjelasan dan waktunya hari ini. Alhamdulillah jawaban dari Bapak sangat membuka wawasan kami dan semoga bisa menjadi pembelajaran yang berharga untuk kami juga untuk teman-teman agar mungkin kedepannya kita bisa lebih berhati-hati dan bijak dalam membina rumah tangga. Yes. Tambahan saja. Karena mau tidak mau sih panjenengan semua besok akan mengalami itu kan gitu. Nah, akad nikah itu sebuah ibadah yang suci, akad yang sangat besar, yang sangat kuat. Jadi dikatakan di sana mitsaqun ghulidho itu sebuah ikatan yang sangat kuat. Jadi sebelum sampai ke sana mungkin bisa selektif panjenengan semua untuk memilih pasangan. Artinya apa? Begitu sudah akad, jangan sampai ada kata-kata talak, kata-kata apa itu keluar.